Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama gue Haidar Syafradi. Hari ini mau podcast tentang mitos lautan dan astronomi bareng sama teman-teman gue. Sini masuk. Apa tuh? Mitos tentang lautan dan astronomi sering kali terhubung karena peradaban kuno menggunakan reaksi bintang sebagai navigasi pelayaran. Contohnya, ada rasi bintang dan makhluk laut. Cetus atau paun raksasa. Itu apa Cetus? Kayak monster laut dalam mitologi Yunani yang dikirim Poseidon untuk menghancurkan kerajaan Ethiopia. Lu percaya gak sih kalau misalnya Poseidon itu ada? Enggak sih. Apa sih nggak percaya? Tapi kalau kota Atlantis tuh beneran ada kan? Kayaknya ada sih. Gue juga sempat lihat di TikTok Kayaknya ada. gue lihat kayak ada kota yang tenggelam. Oh, betul kan. Terus yang kedua ada Pisces. Pisces apa Pisces? 2 ekor ikan. Pisces bukannya itu zodiak. Itu Pisces. Sama aja sih. Ngomongin tadi boneka. Itu penjelmaan Dewi Aphrodite dan putranya Eros yang melompat ke sungai dan berubah menjadi ikan untuk kabur dari monster Typhon. Ih, Typhon. Terus lu pada tahu nggak kalau tentang yang katanya kalau ada pesawat atau kapal yang lewat di segitiga bermuda nggak bakal bisa kembali lagi? Gue sebenarnya dengar ya. Itu tuh karena kenapa sih? Apa karena ombaknya gede atau gimana? Cuacanya nggak sih? Bisa jadi. Bisa jadi. Lanjut, yang ketiga ada Capricornus atau kambing laut. Perwujudan dewa Pan yang panik saat diserang Typhon lalu melompat ke air sehingga bagian bawah tubuhnya berubah menjadi ekor ikan. Terus kok bisa jadi kambing laut? Kan Capricorn artinya kambing. Tapi kok ada ekornya? Soalnya dia kabur dari ikan kan. Iya. Berarti kepalanya kambing. Dia panik saat diserang Ekornya sama ikan gitu. Iya. Terus ada Delphinus, lumba-lumba. Itu utusan dewa Poseidon yang berjasa menemukan Amfitri, calon istri Poseidon. Oh gitu ya. Iya. Dan lu kadang percaya kan ya? Kalau ternyata dulu puncak Everest adalah dasar lautan. Oh. Emang iya? Dasar lautan. Emang iya? Oh iya. Gunung Everest itu kan katanya nggak cuma tinggi ke atas juga, katanya kan. Iya di bawahnya ada lautan deh. Iya. Soalnya Di bawahnya juga ada gitu ya. soalnya di puncak Everest pernah ditemukan fosil hewan laut yaitu Nautilus. Lu tau gak sih katanya di atas juga kalau misalnya yang meninggal kan ditinggalin. Iya. Kenapa sih itu? Kenapa sih itu? Apa karena biayanya mahal? Kenapa tuh Jim? Karena susah dijangkau helikopter sih. Oh gitu. Terus ada lagi nih, bulan yang pasang surut air laut. Satu ada Maui dan Ibu Bulan. Selanjutnya lalu mitologi Maori percaya bahwa pasang surut laut adalah tarikan nafas raksasa laut yang ritmenya diatur oleh fase bulan. Fase bulan. Terus ada Cange. Jadi itu apa sih? Cange itu ya Dewi Bulan yang tinggal di istana langit. Kayak nama-nama orang Cina aja. Ini asal dari Tiongkok. Terus ada Yemaya. Hah? Yemaya. Iya Maya Itu Dewi Laut yang mengendalikan ombak dan pasang surut laut. dari mana itu? Dari Afrika. Terus ada navigasi bintang penuntun. Satu ada Populea atau Polinesia. Bintang Arcturus dianggap sebagai bintang rumah bagi pelaut Polinesia untuk menemukan jalur pulang dari Samudra Pasifik. Yang terakhir ada Mire atau dari Yunani, peri laut yang dipercaya para pelaut kuno akan muncul memberikan petunjuk arah lewat rasi bintang saat kapal terjebak badai.
yang mutu alien katanya. Oh gitu. Tapi Ada jadi nih. misteri alien ini atau makhluk luar angkasa ya ini belum terbukti secara ilmiah tau. Faktanya, laporan ulang pemerintah Amerika Serikat dan Pentagon merilis ratusan dokumen serta laporan mengenai benda terbang tak dikenal. Terus ada pencarian ilmiah para astronomis melalui lembaga seperti SETI, terus memindai gelombang radio dan mencari tanda kehidupan atau planet layak bumi di luar tata surya. Terus sekarang yang terakhir ada hoax dari rekayasa. Banyak video viral di media sosial seperti klaim penangkapan di perairan laut Natuna. Berapa kali? Penangkapan alien. Iya. Nah, Itu katanya ada di Mars alien tuh. di Mars. Kata siapa? Kata orang-orang Kata orang siapa? Ya. Itu tuh itu Siapa? cuma ini doang. Itu tuh hoax soalnya katanya terbukti merupakan hasil kejahatan teknologi kecerdasan AI. Kalian tahu nggak bentuk alien itu kayak gimana? kata orang-orang sih kayak kepalanya bulat sih. Iya, terus ada kupingnya hijau ya, Iya, hijau lagi. Tapi ada orang sebagian mengatakan dia tuh kayak kuman gitu loh. Kuman. Mikroba. Oh, Bakteri. terus katanya ada orang-orang juga ngomong kecil, pendek gitu. Nggak jangan-jangan mereka juga menganggap kita alien. Lah, Emang kita kecil? Enggak. Kan kita nggak berwarna. Mereka belum mengenal kita. Ya dari itu masih. Itu ada lagi nih makhluk laut yang padahal udah punya punah tapi masih dikata. Tapi orang-orang masih bilang belum punah. Apa tuh namanya? Itu ada hewannya namanya Taxonlazaurus atau fosil hidup. fosil. Iya, contoh utamanya adalah ikan koelacan. Koelacan. Kepiting kapal kuda dan Nautilus yang bentuknya tidak berubah selama jutaan tahun. Kalau megalodon tuh apa sih? Dia udah punah apa belum sih? Nih, Megalodon sering diklaim di media sosial masih hidup di lubang laut Mariana. Secara ilmiah dan berdasarkan catatan fosil hiu raksasa purba ini sudah benar-benar punah sejak sekitar 3,6 juta tahun yang lalu akibat perubahan iklim global dan hilangnya sumber makanan. Jadi megalodon itu udah punah. Kalau masih ada yang bilang megalodon belum punah itu hoax, jangan dipercaya. Terus ada hiu goblin. Ini tuh predator. Hiu goblin masih ada ya? Tapi di sini dikatakan udah punah. Predator laut ini dalam berhidung panjang yang muncul dalam catatan fosil sejak 125 juta tahun yang lalu dan jarang terlihat hidup. Nah, kalau boleh tahu nih, hiu goblin itu hidup di laut mana nih? Makanya hidup di laut lah ya. Sini nggak ada keterangannya. Laut biasa gak sih? Iya pokoknya di laut. Laut dangkal, laut dalam atau Dalam. Laut dalam. Oh, Iya. makanya kok. Terus ada Nautilus. Itu tuh moluska berkulit cangkang viral dari 500 juta tahun yang lalu. Sering disebut fosil hidup karena sama dari berbagai kepunahan massal bumi. Ya. Mungkin segitu saja. Terus ada yang terakhir, kepiting tapal kuda. Hewan berdarah biru ini sudah ada sejak 450 juta tahun yang lalu sebelum dinosaurus dan bentuknya bertahan hidup tanpa perubahan berarti hingga kini. Nah, jadi tuh hewan kepiting tapal kuda itu kepiting apa tadi? Iya benar. Kepiting tapal kuda itu berhasil selamat dari itu kepunahan dinosaurus. Sebelum era dinosaurus sudah ada duluan.
Jadi punah bareng dinosaurus. Ya gitu. Jadi gitu. Misteri-misterinya. Terus mitosnya. Oke, baik, berarti segitu saja. Oke, segitu saja podcast dari kelompok kita. Terima kasih. Wassalamualaikum Tuh, warahmatullahi wabarakatuh.